Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, pendengar di Suara Abdi Allah dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kembali kita akan belajar semuanya tentang kitab suci. Kita sedang belajar mengenai Injil Lukas. Karena itu kita akan membaca, melanjutkan apa yang kita sudah pelajari pada minggu kemarin. Kita masih masuk di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-37. Lukas pasal 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-37. Kita melihat dua perikop yang penting di sini yang ditulis oleh Lukas dan diberikan judul perikop oleh LAI. Yang pertama adalah Yesus kembali ke Galilea, dan yang kedua adalah Yesus ditolak di Nazaret. Saya akan membacakan beberapa ayat. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mendengarkannya di dalam hati. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia ke seluruh daerah itu. Sementara itu Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Setelah perikop Yesus kembali ke Galilea, dilanjutkan dengan Yesus ditolak di Nazaret, ya. Yang juga ditulis juga di dalam Injil Matius dan Injil Markus sebagai Injil sinoptik, ya. Saya akan bacakan mulai dari ayat 16. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Demikian saja pembacaan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa sebelum kita akan membahas kebenaran yang ada dalam firman Tuhan ini. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari ini. Tolong kami mengerti dengan hikmat yang Kau berikan kepada hamba-Mu, untuk kami boleh menjelaskan dengan benar apa yang ada makna-makna di dalam ayat-ayat ini sesuai dengan kebenaran-Mu. Mari Roh Kudus pimpin kami menyampaikannya, dan Roh Kudus juga membuka hati dan pikiran para pendengar untuk mendengarkan, untuk mengerti, dan untuk melakukan dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat dua perikop, ya, yang saling berhubungan, karena Galilea dan Nazaret itu hampir menjadi satu tempat, ya. Karena Nazaret itu ada di Galilea, ya. Galilea itu adalah kota yang lebih besar, ya, atau menjadi satu provinsi pada waktu itu, yang diperintah oleh Herodes. Ketika kemudian Herodes Agung meninggal, maka digantikan Herodes berikutnya, ya, Herodes keturunan daripada Herodes Agung, tetapi kemudian tidak menguasai satu daerah Yudea, tetapi dibagi-bagi menjadi beberapa provinsi. Salah satunya adalah provinsi Galilea. Dalam provinsi Galilea itu terletak kota Nazaret, di mana Yesus berasal dari situ. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus selesai
mengalami pencobaan dari iblis padang gurun, dan dia menang atas pencobaan itu, maka dengan demikian Yesus resmi melaksanakan tugas dari Bapanya, yaitu untuk menyatakan karya keselamatan. Ya. Dia melakukan apa yang Bapa ingin dia lakukan. Maka dikatakan di situ, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea. Ya. Dan tersiarlah kabar tentang dia ke seluruh daerah itu. Pada waktu dia dicobai di padang gurun, ya, kemudian dia dibawa ke Yerusalem. Nah, kemudian dari Yerusalem baru dia kembali ke Galilea. Disitulah Yesus resmi menjadi seorang pengajar. Yesus resmi melaksanakan apa yang diinginkan oleh Bapanya di dalam rencananya yang ada di bumi. Oleh karena itu, dia mulai mengajar dengan kuasa Roh. Apalagi dia sudah menang atas segala pencobaan, dia sudah dibaptis, dan kemudian secara adat Yahudi, dia menjadi orang yang sudah lulus di dalam Taurat. 30 tahun, waktu yang tepat dia mulai mengajar, dan dia menjadi seorang rabi yang mengajar akan kebenaran Tuhan sesuai dengan kitab suci yang saat itu diyakini, yaitu kitab suci Tanakh, dan pada waktu itu juga sudah diterjemahkan di dalam bahasa Yunani, yaitu Septuaginta. Melalui kitab suci yang dipelajarinya itu, melalui Torah yang dipelajarinya selama hampir, setelah dari umur 12 dia mulai belajar Torah sampai umur 30, maka dia menguasai atas semua kebenaran yang dinyatakan di dalam kitab suci yang diberikan kepada bangsa pilihan, yaitu orang Yahudi. Nah, kemudian dia melakukan pelayanan yang pertama. Apa pelayanan yang dilakukan? Yaitu dia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dia datang ke Nazaret, dia masuk ke dalam rumah ibadah. Rumah ibadah ini dalam hal ini adalah sinagog. Karena kebiasaan pada hari Sabat, setiap orang Yahudi itu masuk ke rumah ibadah. Mereka mengkhususkan hari itu untuk beribadah dan belajar Taurat. Nah, kemudian akhirnya Yesus datang di rumah ibadah, dia berdiri dengan kuasanya, dengan otoritas secara status sosialnya dia, status dia sebagai seorang pengajar Taurat, maka dia berdiri di dalam rumah ibadah itu dan mulai dia membaca kitab suci, mulai membaca Alkitab. Nah, apa yang dibacakan? Yang dibacakan adalah kebenaran yang memang ditulis oleh Nabi Yesaya sebagai nabinya orang Yahudi. Pada waktu orang Yahudi berada di dalam pembuangan. Kemudian akhirnya Yesus membaca ayat-ayat yang ada di dalam kitab Yesaya. Di dalam ayat-ayat itu, kalau kita membaca ayat 18 dan 19, memang ini disampaikan pada waktu Yesaya menyampaikannya kepada umatnya. Karena dia memberikan satu kabar baik. Pada waktunya nanti akan terjadi orang yang akan datang. Meskipun dikatakan roh Tuhan ada padaku, itu adalah dikatakan oleh Yesaya waktu itu. Tetapi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Yesaya itu merupakan nubuatan yang akan dinyatakan oleh seseorang yang dinyatakan sebagai Mesias, yang dijanjikan, juru selamat yang akan dijanjikan kepada bangsa Israel pada waktu itu dari suku Yehuda. Dan itu dinyatakan tepat ketika Yesus melakukan pelayanan pertama. Maka dikatakan roh Tuhan ada padaku sebab ia telah mengurapi aku. Apa yang disampaikan oleh Yesaya itu adalah sebenarnya satu nubuatan. Meskipun Yesaya pada waktu itu juga diurapi oleh Tuhan untuk tugas khusus sebagai nabi bagi orang Yahudi, orang Yehuda pada waktu itu, yaitu Israel Selatan. Tapi
pada waktu Yesus mengatakan itu merupakan satu penggenapan bahwa sebenarnya apa yang disampaikan Yesaya itu adalah apa yang akan terjadi kepada seseorang yang menyampaikan itu dan menyatakan bagi dirinya sendiri. Ya, dikatakan di situ bahwa oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Rahmat Tuhan itu artinya anugerah. Jadi di sini menjadi satu bukti bahwa Yesus adalah orang yang satu-satunya, tidak ada yang lain. Meskipun orang Yahudi akhirnya masih menunggu, masih belum percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi apa yang disampaikan oleh Yesus itu adalah sesuatu yang diucapkan oleh Yesaya yang akan digenapi di dalam diri Yesus. Dan di situ menyatakan apa yang menjadi tugas Yesus ketika berada di bumi, yaitu menyatakan kabar baik, yaitu menyatakan berita Injil. Ya. Kalau kita melihat dalam Perjanjian Lama ada satu proto-evangelium, dan itu dinyatakan melalui seorang keturunan perempuan. Dan itu ketika Yesus berkhotbah kepada banyak orang Israel pada waktu itu, dia menyatakan bahwa enggak salah apa yang disampaikan di dalam Perjanjian Lama, baik di dalam kitab Kejadian maupun kemudian yang dilanjutkan bahwa kemudian itu disampaikan kepada Abraham menjadi satu tugas dari bangsa pilihan untuk menyatakan kabar baik kepada bangsa-bangsa. Dan kabar baik itu sesungguhnya siapa? Yaitu juru selamat yang dinyatakan di dalam kedatangan Yesus yang ada di bumi ini. Ya, di dalam karyanya sebagai juru selamat untuk menebus dosa semua umat manusia. Maka ada hal yang penting di sini kita bisa pelajari. Yang pertama adalah tugas Yesus di muka bumi ini adalah menyampaikan kabar baik. Kata kepada orang miskin bisa berupa juga artinya memang orang miskin yang pada waktu itu memang mayoritas orang-orang Yahudi adalah orang miskin yang terjajah pada orang Romawi, tapi lebih kepada miskin secara rohani. Miskin karena keberdosaan manusia. Oleh karena itu tidak ada cara lain untuk orang terbebas dari kemiskinan, terbebas dari kemiskinan akan dosa manusia, kemiskinan rohani akan setiap kehidupan orang manusia yang berdosa, maka harus ada orang yang akan diutus, yaitu Yesus. Ya. Jadi tugas Yesus itu bukan sebagai Mesias politik. Jelas di sini dikatakan bahwa Yesus datang untuk membebaskan orang yang miskin, ya, menyampaikan kabar baik kepada orang yang miskin. Meskipun kondisi miskin yang saat itu memang secara fisik dinyatakan, tapi pada waktu itu yang sebenarnya miskin yang sesungguhnya, kalau kita lihat nanti di dalam khotbah di bukit, miskin itu adalah miskin Tuhan, miskin kebenaran, miskin rohani. Dan hanya melalui Yesus maka kebenaran itu dinyatakan. Hanya melalui Yesus keselamatan itu dinyatakan. Yang kedua adalah tugasnya untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Apa maksudnya orang tawanan? Orang yang ditawan oleh dosa, orang yang ditawan oleh iblis. Sebenarnya ini adalah pesan daripada Injil, ya. Injil itu memberikan pembebasan, pengampunan akan dosa. Injil itu memberitakan pembebasan dari kuasa iblis yang menawan manusia sehingga manusia terikat di dalam dosa. Yang ketiga, yang terakhir adalah dan penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kalau kita melihat di sini, kita simpulkan di dalam satu frase ini, tahun rahmat Tuhan artinya anugerah Tuhan membuat orang buta akan kebenaran melihat. Orang buta akan kebenaran karena dosa.
Sehingga mereka mencari agama-agama mereka sendiri. Mereka meyakini sesuatu kepercayaan-kepercayaan yang seolah-olah membawa kepada Tuhan. Tapi sesungguhnya dalam keberadaan manusia, manusia tidak bisa datang kepada Tuhan. Kecuali Tuhan datang kepada manusia. Dan melalui Yesus, Tuhan datang kepada manusia. Membebaskan orang yang buta akan kebenaran. Yang tertindas akan dosa. Dan melalui apa? Melalui anugerah Tuhan yang dinyatakan di dalam Yesus. Yang nanti akan digenapi di dalam karya penyelamatannya dia ketika mati di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah 3 tugas utama ya. Yang kemudian nanti 3 tugas utama ini menjadi satu berita Injil ya. Kebebasan akan dosa, kebebasan akan kuasa iblis, dan kebebasan akan kuasa maut. Di dalam anugerah Yesus yang menyelamatkan. Dan ayat 20 yang terakhir adalah kemudian yang menutup kitab itu dan memberikannya kembali kepada pejabat, lalu ia mengajar mereka katanya. Nah di sini kita melihat ayat 22, dan semua orang itu membenarkan dia. Yang mereka heran kata-kata ini sudah melalui mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menunjukkan bahwa sebenarnya Mesias sesungguhnya hanya di dalam Yesus. Apa yang dinyatakan dalam perjanjian lama itu digenapi hanya dalam Yesus. Ya. Kenapa? Ada kuasa yang menyertai dia. Bahkan orang-orang semua heran dengan kata-kata yang disampaikannya. Karena sesungguhnya dialah sang firman sendiri yang menjadi daging. Jadi firman yang disampaikan melalui kitab suci, melalui yang ditulis oleh nabi-nabi, dinyatakan secara nyata oleh sang firman itu sendiri di dalam daging, di dalam diri Yesus. Maka terjadi keheranan. Padahal dia melihat dia ini hanya sekedar anak Yusuf, tukang kayu, orang Nazaret. Bapak Ibu Saudara sekalian, keheranan ini yang menunjukkan bahwa sesungguhnya Yesuslah yang sesungguhnya yang dinantikan oleh orang-orang Yahudi. Yesuslah menjadi Mesias yang dijanjikan di perjanjian lama, sesuai yang disampaikan di dalam kitab Nabi Yesaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menjadi satu hal yang kita boleh pelajari hari ini, menjadi kekuatan bagi kita, menjadi suatu hal yang meneguhkan diri kita bahwa juru selamat yang kita percaya adalah benar-benar juru selamat yang dijanjikan oleh firman yang beribu tahun yang lalu dan kemudian digenapi secara tepat karena dengan kuasanya, bukan kuasa manusia tapi kuasa Tuhan yang menunjukkan dengan kata-katanya yang luar biasa, menunjukkan bahwa sang firman ini sendirilah yang menyatakannya dan menjelaskan firman yang disampaikan kepada umat perjanjian lama pada waktu itu dan digenapi di dalam diri dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membaca ayat yang ke-23 menjadi ayat yang mengakhiri di dalam pembahasan kita pada pagi hari ini. Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah sini juga di tempat asalmu ini. Segala kami yang dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Ya. Kemudian ayat 24. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asal. Bapak Ibu Saudara sekalian, penggenapan yang kedua adalah bahwa Yesus lah yang menjadi penggenapan dari apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Karena Nabi Yesaya adalah seorang nabi. Dan ciri nabi kebanyakan adalah nabi tidak diterima di tempat asalnya sendiri, sehingga diutus ke tempat lain. Demikian juga apa yang dialami Yesus. Minggu depan kita akan bahas itu dalam pembahasan ayat-ayat selanjutnya. Kita bisa mengerti bahwa Yesus ditolak di tempat asalnya sendiri, sehingga pelayanannya kemudian dia lebih banyak ada di Galilea. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menutup pembahasan kita pada pagi hari ini dengan doa.
Biarlah apa yang kita dengarkan hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua, meneguhkan kita semua akan kebenaran yang kita mungkin sudah mengerti, tapi semakin kita dikuatkan, diteguhkan akan kebenaran yang sesungguhnya yang dinyatakan oleh Sang Firman sendiri. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur di hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar akan tugas Yesus selama yang ada di bumi. Kami juga melihat melalui tugas Yesus ini, Yesus adalah benar-benar seorang Mesias yang dijanjikan. Yesus adalah benar-benar juru selamat yang harus diyakini oleh semua manusia, supaya manusia bisa datang kepada Bapa. Karena melalui Yesus, kabar baik yang sesungguhnya dinyatakan kepada semua manusia di dalam anugerah keselamatannya, itu boleh kami terima. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan setiap pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun mereka berada, setiap pendengar yang mendengarkan pembahasan di dalam kitab suci ini, supaya mereka semakin teguh, semakin mereka kuat, berakar di dalam firman-Mu, dan mereka hidup melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.